Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1 yang kali ini berkolaborasi dengan KPP Madya 2 Medan. Di sini bersama saya Andi Riani Pardede, kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan. Seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah sendiri, karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak, pada podcast sebelumnya kita telah membahas tentang tema pengawasan. Kali ini telah hadir bersama kita Bapak Edwin Libranian Hutauruk, Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Madya 2 Medan. Beliau akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini yang akan membahas tentang proses bisnis perpajakan. Ya, halo Pak, halo. Apa kabarnya Pak? Baik. Iya Pak, kali ini kita akan membahas terkait dengan proses bisnis pemeriksaan ya Pak ya. Ya. Okay. Iya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Nanti bisa minta tolong dijawab agar saya dan teman-teman kawan pajak yang lain pada tahu terkait dengan pemeriksaan ini Pak ya. Okay. Ya, pertama Pak, kalau boleh tahu apa ya pengertian dari pemeriksaan itu sendiri Pak? Iya, kalau pengertian pemeriksaan di pajak itu ada definisinya di PMK 184. Jadi tentang pemeriksaan itu di PMK 184 di tahun 2015. Jadi itu adalah serangkaian kegiatan untuk mengolah dan mengumpulkan bukti, keterangan, data dan bukti gitu. Jadi ya bisa pembukuan, buku-buku pencatatan segala macam, atau keterangan, atau ya surat-surat gitu yang berkaitan dengan perpajakan di perusahaan, di wajib pajak itu sih. Dan itu dilakukan dengan secara objektif tentunya oleh pemeriksa secara objektif dan profesional. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan juga kita pemeriksa tuh memeriksa asal semau gue gitu istilah katanya itu. Jadi kita harus objektif dan profesional. Dan juga ada standarnya, ada standar pemeriksaan gitu. Ada di Per 23 2013 nanti ada standar tuh panjang banyak gitu. Jadi itu. Nah, untuk apa? Untuk menguji kepatuhan, kewajiban perpajakan wajib pajak. Itu sih intinya. Iya Pak. Ya. Berarti selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, berarti tujuan pemeriksaan itu apa ya Pak? Iya, itu untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak gitu. Jadi nanti pemeriksaan juga ada kriteria, misalnya pemeriksaan rutin dan khusus gitu. Nanti itu misalnya kalau rutin, misalnya SPT wajib pajak lebih bayar sesuai dengan amanat undang-undangan harus diperiksa ya. Iya, itu Pak. Contoh salah satunya itu tujuannya. Iya. Ada beberapa ini berarti ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk tahapan pemeriksaan itu apa saja Pak sampai pada hasil akhirnya nanti gitu Pak? Iya, tahapan pemeriksaan itu pertama kita memanggil sambil memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan gitu ya. Memanggilnya ya melalui surat gitu. Nanti dipanggil, nanti yang datang wajib pajaknya ya, wajib pajak itu siapa? Direktur gitu. Dia harus setingkat direktur, karena nanti pada saat nanti datang di perusahaan kita wawancara sekalian nanya proses bisnis kan gitu kan perusahaan itu atau wajib pajak tersebut. Nah, sekalian perkenalan juga nanti pada saat bertemu di kantor pajak KPP gitu, nanti kita tunjukkan juga surat perintahnya gitu ya, surat perintah pemeriksaan nama-namanya gitu kan, dan juga tujuan pemeriksaan nanti dijelaskan Bapak diperiksa karena SPT Bapak lebih bayar atau Ibu lebih bayar gitu, jadi diperiksa, atau tujuan lain atau pemeriksaan khusus gitu berdasarkan analisis dari AR dan dilanjutkan terus sehingga akhirnya pada atau dari kantor pusat juga ya kalau pemeriksaan khusus. Jadi seperti itu mungkin prosesnya. Jadi panjang nanti permintaan dokumen gitu kan. Permintaan dokumen ada suratnya juga tuh, kita apa aja dokumen yang diminta gitu kan. Biasanya dikasih 2 minggu gitu, walaupun secara keseluruhan di undang-undang itu 1 bulan. 1 bulan harus dipenuhi. Ada kan memang nggak, ada yang nggak kooperatif, ada yang kooperatif gitu kan. Tapi kalau undang-undang udah ditentukan tuh, kalau sebulan tuh nggak ngasih ya udah kita bisa hitung sesuai data yang ada gitu kan, ya dari
sistem kita, SIDJP, APROWE, dan semuanya yang kita punya kita hitung gitu. Nah, tapi biasanya sih kita pemeriksa nggak langsung minta dalam sebulan, enggak, biasanya dalam 2 minggu gitu ya, karena itu sebulan tuh yang udah maksimal gitu. 2 minggu kita biasanya sih kalau emang udah rutin dia diperiksa sebentar itu, karena kan data udah siap, apalagi restitusi kan gitu ya, jadi udah gitu, jadi ya nanti dipenuhi pembukuannya gitu kan, kita minta yang ingin kita minta, ya udah nanti kita tanda terima kan gitu semua, lalu kita periksa, nanti juga ada tanya jawab semua gitu kan, kalau misalnya ada yang nggak ngerti ataupun menurut kita ada temuan ataupun mungkin yang belum ngerti apa perhitungannya atau yang perlu disiapkan juga, misalnya ekualisasi, dan ekualisasi nanti juga kayak misalnya antara biaya gaji dan pasal 21 kan harus matching, misalnya kayak gitu-gitu kan perlu disiapkan juga gitu. Jadi itu nanti setelah proses pemeriksaan nanti kan kita tuangkan dalam bentuk SPHP namanya gitu. SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah di situ nanti ditulis misalnya dari mulai omset kan gitu kan, kalau nggak ada temuan ya nihil. Menurut wajib pajak, kalau ada temuan nanti kan dasarnya dari mana gitu kan, dasar perhitungan, dasar hukum kan gitu kan, semuanya itu ada di kolom keterangannya. Nanti di SPHP itu ada alasan koreksi gitu, nah itu di situ ditulis. Nah biasanya setelah SPHP itu 7 hari dikasih waktu, 7 hari untuk menanggapi gitu ya. Nah tapi kalau 7 hari itu belum bisa gitu ya, itu bisa perpanjangan lagi 3 hari gitu kan, bisa perpanjangan lagi 3 hari, tapi sebelum 7 harinya itu habis gitu ya, perpanjangan minta perpanjangan 3 hari gitu. Oke. Itu jadi 10 hari lah gitu kan. Toh itu juga nanti kan dibahas lagi dalam pembahasan, nanti dipanggil kan untuk ngebahas. Oke, menurut pemeriksa gini, menurut wajib pajak tanggapannya begini kan gitu kan, baru nanti rekonsiliasi lah buktinya ini. Ya kalau memang alasannya cukup kompeten, memang buktinya ada, biasanya kita terima itu, kita drop gitu kan koreksinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, maksudnya masih belum bisa mencukupi tanggapannya itu, ya kita nggak tunggu. Dan itu WP bisa tidak setuju gitu loh. Jadi nggak harus setuju gitu kan gitu. Ya udah, nanti bikin berita acara setuju dan tidak setuju gitu kan. Nah, nanti di closing gitu. Jadi kalau saat itu pun misalnya WP masih belum setuju, dia bisa minta QA istilahnya, quality assurance ke Kanwil gitu. Sebelum pemeriksaan ditutup ya. Kalau setelah pemeriksaan tutup kan ada keberatan. Nah, jadi sebelum pemeriksaan tutup pun masih bisa gitu untuk second opinion lah ya istilahnya, walaupun masih dalam satu DJP gitu, tapi kan minimal kan pihak lain, bahkan bukan pemeriksa di kantor itu gitu kan, di Kanwil gitu. Jadi bisa quality assurance. Nah, nanti itu dibahas lagi gitu kan. Nah, biasanya sih nggak terlalu lama gitu, tapi itu QA itu hanya menyangkut dasar hukum. Kalau materi nggak bisa, wewenangnya nggak bisa di Kanwil itu gitu. Soal dasar hukum yang kira-kira nggak cocok gitu ya, nggak pas menurut WP ini pemeriksa. Nah itu jadi seperti itu, baru nanti keputusan QA seperti apa ya kita ikut gitu loh. Misalnya ini nggak bisa diteruskan, ya udah kita ikut gitu. Tapi kalau misalnya diteruskan ya udah kita teruskan gitu. Ya udah nanti closing. Nah yang paling penting adalah wajib pajak tuh harus menanggapi, begitu kirim SPHP harus ditanggapi, karena begitu tidak ditanggapi itu kita anggap setuju berarti. Nah kalau kita anggap setuju berarti kan kalau mau keberatan kan harus bayar dulu kan gitu kan, gitu. Nah karena kan yang harus dibayar kan yang setuju kan gitu kan. Terus juga apalagi kalau misalnya sampai nanti kan dia ada proses keberatan, misalnya boleh ngajuin keberatan 3 bulan. Dia nggak tanggapi terus gitu. Nah jadi kan kalau bahasa hukumnya gitu, walaupun saya bukan orang hukum, inkrah gitu ya, berarti udah pasti itu udah nggak bisa diajukan keberatan lagi gitu. Jadi makanya kalau misalnya periksa ya kooperatif aja, kalau nggak setuju toh ada jalur-jalurnya gitu loh gitu kan. Nah, baik itu tanggapan maupun QA maupun keberatan gitu. Jadi nah setelah tadi pembahasan ditutup, walaupun tadi dari QA kita balik lagi tuh berdua, oke,
menurut Pak Kanwil tidak bisa diteruskan atau di drop, ya udah kita drop. Kalau teruskan ya teruskan, ya udah terus ditutup, ya nanti keluar SKP kan gitu kan. Jadi prosesnya itu kita secara singkatnya lah ya. Nanti kalau panjang secara singkatnya seperti itu, nanti tinggal tunggu SKP. Kalau lebih bayar ya nanti keluar SKP LB, ya SKP lebih bayar. Kalau kurang bayar SKP KB gitu. Itu sih prosesnya. Jadi seperti itu ya Pak, tahapan pemeriksaan dimulai dari pemanggilan wajib pajak sampai akhirnya adalah penerbitan SKP tadi Pak ya. Makanya mungkin di pemeriksaan ini butuh jangka waktu juga ya Pak ya. Betul. Boleh diberitahu jangka waktunya kira-kira berapa lama ya Pak ya? Iya, biasanya itu kita tuh 6 bulan, 8 bulan gitu loh. Dari aturannya kan bisa diperpanjang jadi 8 bulan, 6 bulan plus 2. Jadi itu tapi pemeriksaan lebih bayar itu ya kadang-kadang bisa sampai setahun gitu ya. Itu kan sesuai dengan, kalau yang tadi 8 bulan itu kan efektivitasnya gitu. Tapi untuk secara hukum untuk lebih bayar bisa dikeluarkan setahun gitu maksimal itu, kalau lebih nggak boleh gitu. Kalau untuk lebih bayar gitu. Makanya dengan tahapan pemeriksaan seperti itu dibutuhkan juga jangka waktu yang lumayan lama juga berarti ya Pak ya untuk dikerjakan. Nah kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja ya hak dan kewajiban bagi pemeriksa gitu Pak? Nah, hak dan kewajibannya itu sebenarnya banyak ya, makanya saya juga sebenarnya nggak apa, tapi intinya itu misalnya nih ya, untuk hak dan kewajiban siapa, pemeriksa Pak? Bagi pemeriksa Pak. Bagi pemeriksa ya, pemeriksa kan bisa minjam buku kan gitu kan, memasuki ruangan-ruangan gitu kan, terus juga bisa minta tolong akses data ya kan di komputer, terus ya pokoknya mengenai pemeriksaan itulah bukti dan dokumen. Untuk bahkan kalau misalnya itu kita bisa untuk menyegel juga kalau memang dia kooperatif itu, untuk ruangan-ruangan tertentu ataupun tempat-tempat tertentu gitu ya. Jadi bagi pegawai pajak juga sudah diberikan aturan bahwa boleh nih meminjam dokumen, boleh nih misalnya memasuki ruangan ya Pak ya. Berarti wajib pajak juga harus mengikuti ya apa yang proses yang sedang berjalan seperti itu ya Pak ya. Kemudian selain untuk hak dan kewajiban bagi pemeriksa, berarti kan ada juga nih Pak bagi wajib pajak nih, mereka pasti punya hak dan kewajiban juga ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak apa aja itu hak dan kewajiban bagi wajib pajak? Iya, wajib pajak ya salah satu misalnya berhak untuk meminta surat perintah kita surat pemberitahuan. Tadi ya kewajiban pemeriksa ya tadi harus menyampaikan pemberitahuan, juga mengasih lihat surat perintah gitu ya. Dari wajib pajak yaitu wajib pajak berhak yang paling utama sih berhak meminta atau mendapatkan SPHP tadi. Jadi kalaupun dikoreksi ya mana SPHP-nya gitu kan, secara tertulis dan dasar hukumnya itu sih. Nah selebihnya ya tadi minta tanda pengenal segala macam ya. Tapi intinya waktu proses pemeriksaan semoga tadi kan definisikan harus objektif kan. Nah itu jadi seobjektif mungkin pemeriksa harus memberikan dasar hukumnya dan juga alasan-alasan dan semua mengenai koreksi yang terjadi gitu. Itu sih. Berarti kalau misalnya lah pemeriksa datang nih ke wajib pajak tapi dia nggak menyampaikan tanda pengenal, berarti wajib pajak boleh menolak pemeriksaan ini ya Pak ya? Boleh. Menidakssanggupi permintaan dari pemeriksa ya Pak ya? Berarti memang harus objektif gitu lah ya Pak ya? Jadi harus resmi lah kan gitu kan. Bener. Jadi ada surat panggilan kan gitu kan, pemberitahuan lah istilahnya, surat pemberitahuan pemeriksaan. Dan terutama juga itu ada 2 surat, satu surat lagi yang surat perintah gitu. Tapi surat perintah memang hanya ditunjukkan gitu. Hanya ditunjukkan dan di kantor pada waktu tadi panggil itu ini surat perintah kita dan diperkenalkan satu-satu. Dan mulai supervisor, biasanya urutan itu supervisor, ketua tim, anggota tim. Gitu. Pak. Berarti wajib pajak nggak perlu takut nih bahwa ada pemeriksa yang tidak sesuai itu bisa kita tolak gitu ya kan Pak ya? Ya seperti itu. Mungkin
sudah 5 pertanyaan saya ajukan kepada Bapak ya Pak ya, terkait dengan proses bisnis pemeriksaan, dimulai dari pengertiannya tadi apa, kemudian apakah tujuannya tadi, kemudian ke tahapan pemeriksaan sampai ke hak dan kewajiban bagi pemeriksa dan wajib pajak. Ini sudah dijelaskan dengan baik nih oleh Pak Edwin, seperti itu. Semoga materi podcast kali ini menambah pengetahuan kawan pajak mengenai proses bisnis pemeriksaan, sehingga kawan pajak sudah paham bagaimana prosedur serta hak dan kewajiban pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. Kita akan bahas topik lainnya pada podcast selanjutnya. Makanya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita supaya kamu bisa dapat info update video terbaru dari Teras Kawan Pajak. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita, Facebook, Instagram, Twitter di @pajaksumur1 dan @pajakmadiwa2medan, serta subscribe akun YouTube kita di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Terima kasih sudah menyaksikan Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Terima kasih juga kepada narasumber kita Bapak Edwin Libranian. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya kawan pajak.